Salah satu prinsip dalam Islam adalah berlaku adil dan berjuang menegakkan keadilan. Kepada siapa kita harus berlaku adil? Pertama, kita harus berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berlaku adil kepada Allah? Yaitu pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam hidup ini ada orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya ada juga yang percaya tapi Tuhannya kelewat banyak. Yang adil dalam hal ini adalah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu jangan disekutukan dengan sesuatu pun. Inilah keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, baik berterang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Karena syirik itu ada dua macamnya. Ada yang disebut syirik jali, syirik terang-terangan. Nyata-nyata menyembah batu, nyata-nyata menyembah api, nyata-nyata menyembah gunung, nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Itu syirik yang berterang-terangan, syirik jali namanya. Ada yang kedua disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang agak tersamar. Tidak nyata-nyata menyembah berhala, tidak langsung menyembah matahari, tidak langsung menyembah gunung, tapi ada sebuah keyakinan yang mencerminkan itu semua. Saya sejak pakai gesper ini, gesper ini sejak saya pakai, dagangan saya jadi laris. Ini syirik yang tersembunyi. Saya sejak pakai cincin ini, usaha lancar, cincin ini. Ini sejak ada perkutut ini di rumah, objek lancar betul, perkutut. Ini pun syirik namanya, syirik yang tersembunyi. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik yang berterus terang maupun yang tersamar. Kemudian yang kedua, adil kepada Allah adalah tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Karena ketika kita berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan. Kita tahu mudah menjadi hamba Allah dalam ucapan, tapi tidak mudah membuktikannya dalam perbuatan. Saya hamba Allah, kata saya. Apakah Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. Karena berapa banyak orang mulutnya berkata saya hamba Allah, perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, hamba jabatan. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Kalau adillah kita kepada Allah, pertama, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Setelah berlaku adil kepada Allah, maka yang kedua, kita harus berlaku adil kepada sesama. Sesama manusia, baik dia muslim maupun dia non-muslim. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Jangankan lagi dia manusia walaupun berbeda agama, binatang sekalipun, tumbuh-tumbuhan sekalipun mendapat rahmah dan perlindungan dari sebab turunnya Islam ini. Jadi perbedaan agama bukanlah alasan untuk bertolak belakang. Sedemikian tegas sampai Rasul mengajarkan, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, siapa yang mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku. Siapa yang menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Kita berbeda agama dan kita sepakat untuk itu. Kita juga bukan pemilik kebenaran lalu mengklaim yang lain sebagai salah semua. Sah saja orang berkeyakinan cuma agama yang benar, tapi tidak otomatis dengan seiring itu lalu dia menghina yang lain. Menghina itu sama dengan menghina Rasul.
Oleh karenanya, kepada non-muslim kita harus berlaku adil. Kalau mendengar syariat Islam, sementara ini kan kita seperti mendengar suara petir, melihat monster. Yang terbayang itu pancung, gantung, rajam, tanpa kita melihat hukum kausalnya, sebab akibatnya. Padahal watak syariat Islam itu, barangkali itulah yang kita dambakan selama ini. Kenapa? Pertama, syariat Islam itu al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Bukankah ini masyarakat yang kita dambakan? Bukankah ini masyarakat yang mau kita bangun? Di mana tidak ada warga negara kelas 1, di mana hukum berlaku secara sama, di mana tidak ada warga negara istimewa, di mana hukum tidak berjalan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat Islam memandang semua sama di depan hukum. Dan sejarah membuktikan itu. Bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, berperkara dengan seorang Nasrani, dan Imam Ali kalah di pengadilan Islam. Seorang khalifah berperkara dengan seorang Nasrani dan kalah di pengadilan Islam. Itulah syariat. Seorang gubernur, Amr bin As, kalah di pengadilan berperkara dengan seorang Yahudi. Ini semua potret bahwa di depan syariat semua orang sama dalam berhadapan dengan hukum. Yang kedua, watak syariat itu at-tadrij fit tashri'. Ada tahapan dalam melaksanakan syariah itu. Ada tahapan. Ada etapa yang harus ditempuh. Kalau tercukupi itu, terlaksanalah syariat. Mula-mula tentang minuman keras, Quran cuma memberikan warning. Minuman keras ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian turun lagi yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau kamu mabuk. Setelah kondisi sosialnya siap, masyarakat sudah tidak kaget lagi, baru turun vonis. Arak, minuman keras, judi, najis, kotor, perbuatan setan, jauhi kalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Itu yang disebut at-tadrij, ada tahapan. Lalu yang ketiga, taklilut takalif, adamul haraj, menyedikitkan beban. Kalau kemampuan melaksanakan suatu perintah berkurang, tekanan perintah pun menurun. Puasa yang sedang kita kerjakan ini hanya bagi yang cukup syarat. Berkurang syarat, berkurang juga tekanan perintah. Dia sudah balik, dia berakal sehat, dia mampu berpuasa. Cukup syarat, dia wajib melaksanakan puasa. Kurang syarat, tidak wajib melaksanakan puasa. Solat wajib berdiri, kalau mampu. Tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak bisa berduduk, berbaring. Tidak bisa pakai berbaring, pakai isyarat. Laksanakan sesuai dengan kemampuan. Inilah rahmatnya syariat Islam itu. Jadi saya kembali bahwa berlaku adil kepada sesama, pertama kepada muslim, yang kedua kepada non-muslim. Demikian tinggi nilai keadilan itu dijunjung sampai ayat Quran menyatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Tegakkan keadilan walaupun kepada orang yang paling kita benci. Kebencian bukan alasan untuk berlaku tidak adil. Sedemikian objektifnya perintah untuk menegakkan keadilan ini. Adil kepada sesama muslim, adil juga kepada yang non-muslim. Dan yang ketiga, kita berlaku adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah, adil kepada sesama, dan adil kepada diri sendiri. Tubuh kita secara keseluruhan ibarat sebuah kerajaan.
Segala sesuatu di tubuh ini pun ada haknya. Mata ini ada haknya untuk tidur. Berjaga saja siang malam tidak pernah tidur-tidur, itu mengurangi hak mata dan itu zalim. Perut ini ada haknya untuk makan, untuk diisi, untuk juga beristirahat. Puasa terus-menerus tidak makan-makan, itu zalim kepada hak perut, tidak adil kepada perut. Itu sebabnya dalam Islam puasa ngableng, puasa non-stop dari pagi, sore, malam sampai ketemu pagi lagi, bukan saja tidak boleh tapi haram hukumnya. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah manusia. Pada sisi lain kita sudah berlaku adil, tidak adil terhadap perut kita. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, tiap hari Jumat kalau kita sholat Jumat, khatib memesankan kita tentang ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Diulang kali diingatkan kita, karena ini memang prinsip. Lewat kesempatan pada nuansa Ramadan ini, mari kita berlaku adil. Pertama sekali, adillah kepada Allah. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Lalu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya dalam berbagai keadaan. Yang kedua, adillah kita kepada sesama manusia. Baik ia orang yang kita sayangi, kita senangi, maupun ia orang yang kita tidak sukai, maupun dia orang yang kita benci. Baik dia muslim, maupun juga dia non-muslim. Karena Islam adalah rahmah bagi semesta alam ini. Masyarakat yang kita dambakan, masyarakat yang tegak di atas keadilan. Keadilan yang menyangkut ekonomi, keadilan di bidang pendidikan, keadilan di bidang sosial, pendeknya keadilan di berbagai aspek kehidupan ini. Lalu yang ketiga, adillah kepada diri sendiri. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat berlaku